Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi ja'alal awqata wal ayyama muta'aqibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul ardina was samawat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu ila jami'il makhluqat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi fi kulli khini wa sa'at amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para kiai, para ustadz ingkang saged rawuh, sedaya ingkang kula hormati, ngapunten kula sebat ingkang sampun kenal mawon panjenenganipun Bapak Ustadz Mujahid, Bapak Ustadz Saiful Anam, Bapak Ustadz Eli Chandra, ugi Bapak Ustadz Muflih beserta seluruh para ustadz dan para kiai yang sempat hadir. Mohon maaf ingkang derek saged kula sebat asmanipun, mbok malah kelintu ingkang sangat-sangat kula hormati. Para sesepuh, para bini sepuh, pejabat pemerintah dari semua tingkatannya, khususipun panjenenganipun Bapak Camat Kecamatan Musuci Raya, Bapak Haji Edi, beserta dari Koramil, dari Kapolsek yang saged hadir, sedaya ingkang kula hormati, para kepala kampung, khususnya kepala kampung Sukasari yang tadi disinggung-singgung, peci ini dhuwur banget. Tapi ada itu Bu Yai yang lebih dari itu. Mugi-mugi dengan peci yang dhuwur itu merupakan tanda akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama, baik dari Rois Suriah, Tanfidiyah, Kecamatan Mesuci Raya, ataupun dari ranting-ranting se-Kecamatan Mesuci Raya, yang sangat saya hormati ibu-ibu muslimat, khususnya Bu Nyai Umi Faizah Mansur selaku pengurus PAC sekaligus termasuk pengurus ketua panitia pengajian Tri 8 beserta seluruh pengurus dari PAC dan anak ranting dan anak ranting yang sangat saya hormati, juga keluarga besar Jamiah Nahdlatul Ulama, para saudara-saudara Ansor, banser-banser yang selalu antusias, semangat mendampingi kita semua. Mudah-mudahan kehidupan beliau-beliau itu akan diberi lebih kuat dan lebih berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semerembaipun dumateng para bapak, para ibu, jamaah pengaosan dalam rangka Tri 8, 38 sekali. 38 sekali yang bersifat kumpul-kumpul, mbok pilih ngaten Pak, nggih ngoten nggih. Tapi pengajian-pengajian yang biasa otomatis setiap hari mungkin.
Setiap hari ataupun minimal 1 minggu sekali. Ngoten nggih? Karena kita sebagai orang yang sudah bermasyarakat tentunya memang terbatas Pak Camat. Peluang kesempatan untuk kita selalu ngaji agak terbatas. Berbeda dengan anak-anak kita, cucu kita yang masih ada di pondok pesantren, itu bisa setiap detik ngaji, bisa setiap hari ngaji. Tapi yang kula jenengan niku kok digawe setiap dinten kok ngaji kayane kok disaneni bapake malah. Nggih mboten Bu nggih? Tapi itu semua sudah sesuai dengan apa yang menjadi ajaran agama kita. Abah Islam Pak Syekh Ahmad yang sangat saya hormati. Sing kacau nih mandan. Saya pernah membaca apa yang menjadi tulisan Syekh Hasan Bisri. Beliau mengatakan utlubul ilma tolaban la yadurru bil ibadah. Carilah ilmu dengan sungguh mungkin, tapi dengan catatan cara mencari ilmu itu jangan sekali-kali mengganggu ibadah. Itu tentunya yang bisa melaksanakan itu bukan kita sebagai orang tua, tentunya ini anak cucu kita yang masih ada peluang banyak yang ada di pesantren ataupun di lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Carilah ilmu dengan sesungguh mungkin, dengan catatan cara mencari ilmunya itu tidak sampai mengganggu ibadah. Ini yang memakai anak-anak pondok pesantren. Cuman kadang-kadang anak pondok pesantren kurang kontrol dirinya. Lemempeng sampai jam 3:30 pagi, tapi kadang-kadang subuhane jam 6:30. Itu otomatis mengganggu ibadah. Itu yang memakai otomatis anak cucu kita. Tapi bagi kita sebagai orang tua tentunya pakai yang ada di bawahnya. Wa'budullaha ibadatan la tadurru bil ilmi. Beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sekuat tenaga, tapi ibadah kamu jangan sekali-kali mengganggu tentang tolabul ilmi. Walaupun sifatnya 1 minggu sekali, sebulan sekali, selapan sekali, bahkan di sini ada 3 sekali yang bersifat kubur, itu masuk kepada wa'budullaha ibadatan la tadurru bil ilmi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita bersama-sama dalam kehidupan kita ini kita jadikan kesempatan kita untuk mencari ilmu walaupun cuma 38 sekali. Siapa tahu pada saat kita mencari ilmu lakon dilalah Israel diutus dengan Allah suruh mengambil nyawa kita. Kalau kita masih niat mantap tolabul ilmi, saya yakin mati kita semuanya ahli sunnah wal jamaah mati syahid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk bisa melanjutkan acara pada pagi menjelang siang hari ini. Tentunya ini ngaji sekongange mawon Pak Camat, karena saya memang mau sampun matur kalih Bunyai kurang sehat dari Kamis, Jumat, Sabtu. Kemarin Sabtu saya suntik tapi kadung nyanggupi mriki. Dadi saya wis kaya ngopo kudu mangkat. Dari rumah saya jam 2:15 saya ngincer subuhan di dapur kerja. Di sana ngelekar. Tahu Pak ngelekar Pak ya? Ngelekar tahu Pak? Apa Pak ngelekar Pak? Berbaring, sarapan kopi, roti, langsung minum obat, ngelekar. Ngelekar itu Inggrisnya. Jawanya apa Bu? Ngelekar Bu? Ya, geletak lah, leyeh gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di belakang saya tertulis tema kan Pak ya? Islam rahmatan lil alamin. Dewasa dalam keilmuan untuk menghadapi perbedaan demi wujudkan keluarga Islami untuk mengawal. Waduh, ini termasuk kepriwe Pak kira-kira Pak? Hingga orang tak singgung, ada sekarang lampu tengah malah orang disinggung ini goblok apa ya? Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita berbicara tentang Islam rahmatan lil, itu sebetulnya apa sih Islam rahmatan lil alamin? Ya hakikat Islam sebetulnya Islam semua. Hakikat Islam ada rahmatan lil
lil alamin. Cuman pembawanya itu yang kadang-kadang tidak menampakkan rahmatan lil alamin. Tapi bagi kita warga Nahdiyat Jamiyah Nahdlatul Ulama, saya yakin Islam yang dibawa oleh Jamiyah Nahdlatul Ulama itulah Islam rahmatan lil alamin. Islam yang kehadirannya itu akan bisa membawa kedamaian, ayam tentrem, orang gampang mencaci maki, orang gampang mencemooh, gak gampang mengvonis kepada seseorang. Itu Islam rahmatan lil alamin. Kita mau ngerti itu mawon Pak, cukup kan Bun, paham nggih? Paham Pak nggih? Ya wis. Islam rahmatul lil alamin yang datang kehadirannya itu bisa membawa kedamaian. Memang hakikat Islam kan dari salimah ya selamu salaman wasalamatan, artinya damai. Kalau kita baca aslama yuslimu islaman, berarti agama yang siap untuk membawa kedamaian. Bahasa di Jawa niku damekaken kayak Pak. Seko salima ya selamu salamatan, damai gawe aslama yuslimu islaman, damekaken. Jadi kalau kita menjadi umat Islam otomatis harus membawa kedamaian. Kita bisa mengikuti apa yang menjadi fatwa orang tua biyen Pak. Dulu kan ada istilah orang tua itu hono coroko dodo sawala podo joyonya mogo botongo. Ibu-ibu dan bapak-bapak paham semua itu. Mboten paham ya? Biyen kula entek sik alit niku diwali teng bapak kula hono coroko dodo sawala podo joyonya mogo botongo. Itu ternyata setelah saya pernah ngaji di pondok, walaupun tidak begitu lama Pak, ya paling lama itu cuma 10 tahun lah derek-derek kiai. Setelah saya cari-cari ternyata pujangga kuna itu pakai istilah hono coroko, itu ada istilah yang sangat-sangat baik di dalamnya. Karena kalau kita pakai ho, itu punya arti kepanjangan hengarso sungtulodo ing madya mangun karso tuthuri handayan. Hengarso ho, hengarso sungtulodo ing madya mangun karso tuthuri handa. Kita menjadi orang yang di depan sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala desa, sebagai kepala wilayah kecamatan, ataupun selanjutnya harus bisa menjadi suri toladan kepada orang-orang yang ada di belakangnya. Paham nggih? Iso kanggo cun hengarso sung tulodo ing madya mangun karso tuthuri handa. Di depan bisa menjadi contoh, di tengah-tengah bisa memberi motivasi membangun, di belakang kita harus bisa mendorong. Jangan sekali-kali kita menjadi orang di depan mogok, nang tengah dodok, nang guri ngogrok. Paham betul Bu kali bahasa ngogrok Bu? Napa ngogrok? Nang ngarep mogok gak berjalan. Paham nggih? Nang tengah dodok ngengel-ngeli wong sing arep mlaku mau berjuang. Setelah di belakang ngogrok yang sering mencaci maki, fitnah, itu otomatis bukan yang menjadi idaman Islam rahmatan lil alamin. Terus napa Pak makin iki Pak? No. Apa itu no? Nista madya utama sira kudu bisa bedakake. Nista buruk, madya tengah-tengah, utama. Kita punya akal sehat harus bisa membedakan mana yang buruk kita buang jauh-jauh, yang sedengan, yang sedang-sedang kita ambil, yang utama kita lakukan untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk menjadi orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terus napa malih? Cocok cek seuger cocok. Itu apa Pak Camat? Cak-cek itu kayak apa Pak Camat? Sat-set
cak cek urusan profesi, urusan usaha, apapun usaha kita yang penting sesuai dengan ajaran Islam kita laksanakan. Sing penting mendapatkan rezeki yang hal. Jadi camat monggo, mencalonkan DPR monggo, yang penting dengan catatan bau disinggung Pak Ibu Umi jam ukur janji-janji trok ayo gue wong NU melasi wong NU kayak godong salam nggih mboten Bu nggih arep nyayur dibutuhaken banget boleh godong salam budi-budi basus dadi sayur ternyata godong salam nggak ikut dimakan malah dilempar jauh-jauh. Tapi karena kita itu tenang-tenang saja, Pak NU kan orang gumunan, gitu nggih. Wong NU itu bagaikan gula lah, bagaikan gula. Walaupun gula itu berfungsi dalam wedang kopi, jarang-jarang orang minta, tambah kopinya jarang-jarang Pak. Rata-rata tambah gulanya. Tapi setelah menjadi wedang, nama gulanya nggak terbawa Pak. Jaluk wedang. Ngriki enten Pak gawe njaluk wedang gula enten mboten Pak. Njaluk wedang kopi kurang manis tambah gula pasih panggah wedang kop gula enggak usil begitu. Yang penting wae enu ngalah tapi yang hati-hati Pak. Karena wae enu ngalah kok ngati janjine tok gelem kewalat. Cak sauger cocok. Jadi apa saja silakan. Petani sawit monggo. Petani karet monggo, sawah monggo, yang penting cocok. Man burika fi syai' falyalzamhu. Barang siapa yang telah mendapatkan barokah dari suatu profesi, lakukan itu dengan istiqomah. Cocoknya yang petani langsung istiqomah. Man burika fi syai' lam falyalzamhu. Barang siapa yang sudah merasa diberkahi oleh Allah di dalam melaksanakan sesuatu profesi, laksanakan itu dengan istiqomah. Rumongso pinter tandane goblok. Kadang ada Pak orang-orang yang merasa hebat, semuanya salah, saya yang paling benar. Yang penting yang tidak sama dengan saya itu salah. Itu menunjukkan orang-orang yang semacam itu wong goblok tapi rumangsa pinter. NU insyaallah tidak ada itu. Kenapa? NU selalu belajar dan belajar. Ono cara kautaman kudu sira utamaake. Yang lebih utama harus kita utamakan. Contoh bapak-bapak dan ibu-ibu kita sudah ngaji seringkali, setiap minggu 1 bulan sekali, 18 sekali, 38 sekali. Kiai semua mengajak kita ayo waktu jamangah. Tapi yang kita prihatin, masjid sudah mewah, granit tidak hanya di lantai, tapi granit ada di dinding, speaker dipasang. Tidak hanya satu arah, 4 arah masang speaker, ngalor ngidul ngetan ngulon, kurang jek pasang dhuwur karo madhep ngisor 6 arah dipasang speaker. Tapi setelah azan dikumandangkan 500 yang mendengarkan suara azan, berapa gelintir yang datang untuk melaksanakan jamaah? Enten mboten Pak? Paham Ibu? Niki kautaman kudu sira utamaake. Napa malih? Do Pak nggih. Ya wis ora usah kakek Pak. Dadiya uyah lan ragine bebrayan. Islam rahmatan lil dadiya uyah lan ragine bebrayan. Jadilah garam, adalah ragi di dalam kita bermasyarakat. Paham Pak nggih? Uyah melezatkan makanan, betul? Ragi budin bosok bisa dadi legi. Laras Bu, mergo dadi napa? Dadi tape ya. Artinya kita hidup di mana saja
kita hidup di tengah-tengah keluarga, di tengah lingkungan, di tengah-tengah masyarakat. Jadilah orang yang membawa kesejukan, kedamaian, rahmatan lil alamin. Itu ajaran agama Islam yang sebetulnya. Maka kalau kita baca bapak-bapak dan ibu-ibu dalam surah apa itu Bu Nyai? Surah Ibrahim ya. Ada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha wa faruha fis sama tuti ukulah dan seterusnya. Ayat itu menggambarkan kalimah-kalimah tauhid yang sering kita baca, kalimah la ilaha itu diumpamakan syajaratin thayyibah, pohon yang baik. Pohon apa? Pohon kurma yang tuti ukulah kullahin, yang setiap saat pasti mendatangkan buah yang bisa kita rasakan. Artinya kita menjadi orang Islam yang tentunya sudah biasa mengucapkan la ilaha jadilah orang Islam yang bagaikan pohon kurma itu. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika dawuhaken mathalul mu'min kamathalit nakhlah ma ta'khudhu minha min syai'in nafa'aka. Perumpamaan orang mukmin itu seharusnya, sifat orang mukmin itu seharusnya seperti sifatnya nakhlah pakai kha. Mathal mu'min kamathalin nakhlah. Sifat orang mukmin seharusnya seperti sifatnya pohon kurma. Ma ta'khudhu minha min syai'in nafa'aka. Apa yang kamu ambil dari pohon kurma itu akan memberi kemanfaatan kepada kita. Artinya kita hidup di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah masyarakat, membawa sesuatu yang memberi kemanfaatan kepada orang lain, rahmatan lil alamin. Ini kita didawak-dawakaken itu dobangan iki Bu. Nek didawak-dawakaken. Sami kali kula jenengan teng mriki enggak ada pohon kurma. Contoh apa Pak Camat ya kalau di sini ya? Ya pohon kelapa gitu ya, pohon kelapa lah. Itu pohon kelapa kan otomatis semuanya manfaat. Mulai dari daun yang muda, pondoh nggih Mas nggih? Ngerti pondoh jenengan nggih? Pondoh daun kelapa yang muda enak dipun dahar. Dari pohon yang muda terus langsung rodok tua jadi belarak. Belarak bisa kita jadi BLKTP. Napa Bu? Bunyi teng mriki Bu. BLKTP niku napa teng mriki? Janur sing go dinam. Teple. Napa? Ah sing nom banget dipangan. Sing rada nom kena nggo kupat. Nggih mboten? Sing wis ijo tuwek nggo napa? Napa? Napa Bu? BLKTP nggih. Ya ngono kuwi lah sing kena nggo jereng nom. Sing garing manfaat kanggo dapur. Semuanya yang ada dalam pohon kelapa itu memberi kemanfaatan. Bluluk, ngerti bluluk Pak dengan apa? Napa bluluk? Ya bluluk, kelapa yang masih kecil itu bisa kita ambil untuk rujak. Ibu-ibu kadang-kadang sing padha nyidam-nyidam niku kepengen rujak bluluk. Paham nggih? Bluluk agak besar jadi degan nikmat. Jadi kelapa nikmat. Apa saja yang kita ambil dari pohon kelapa itu memberi kemanfaatan. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hal ini mengatakan mathalul mu'min kamathalin nakhlah ma ta'khudhu minha min syai'in nafa'ak. Sifat orang mukmin seharusnya seperti sifatnya pohon kurma, pohon kelapa. Apa yang kamu ambil dari pohon kelapa itu akan memberi kemanfaatan kepada kita, kepada orang lain. Mudah-mudahan kula jenengan kanthi Islam rahmatul alamin
kita pun bisa menempatkan diri di sana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Orang gampang nyalah-nyalakan ngoten kula. Pun kadang-kadang kan gampang mengvonis. Sampai kemarin saya ada masalah ngapunten niki Pak. Tonggo desa. Cerita niki Bu. Tonggo desa sak larenggen kula enten desa namine Sri Purnomo. Niku perbatasan dengan Purwosari. Tempat simbahnya Mbah Nyai Umi. Di situ ada pemuda yang punya minat merantau di Jepang. Tapi sudah ke sana kemari ke Jakarta, sudah kursus segala, tidak terangkat. Akhirnya menjadi pendiam di kamar sendiri. Setelah di kamar menjadi pendiam, ternyata dia bunuh diri, entah itu bagai minum apa nggak tahu. Akhirnya kiai yang ada di situ melarang, haram disolati. Ngoten niku Pak, haram ditahlilaken. Sementara orang tuanya golongannya Jamiyah Nahdlatul Ulama kebingungan. Terus ngapunten, salah satu tokoh datang ke tempat saya. Niki pripun Mbah Kiai? Ngeten. Aku tahu ngaji nang Kediri mbiyen. Saya bilang begitu. Saya pernah ngaji di Kediri, nderek Kiai cara kula nggih termasuk kelasnya kelas berhati-hati. Ya hafizul Quran, hamil Quran, minal habaib. Dari seorang habib di Kediri itu. Saya sering diajak karena santri itu enggak banyak santrinya. Kalau malam ada santri 70-an. Tapi kalau yang mukim cuma 3 orang termasuk saya. Jadi saya dekat dengan Pak Kiai. Pernah bilang sama saya begini, walaupun enggak sholat, walaupun enggak poso, walaupun enggak zakat, asal Islam jelas, kalau mati kita sebagai umat Islam yang hidup wajib mensolat, wajib mensolatkan. Pon dene kok dek ora salat, ora zakat, ora puasa, urusan dek karo Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita orang yang hidup harus mensolati itu. Terus jawaban yang semacam ini saya kasihkan kepada orang yang datang ke tempat saya. Alah Pak, sing penting Pak, sing mau genah Islam. Bunuh diri ora, sing penting mati ya wajib disolati. Wajib ditahlili. Iya, tahlil ora wajib, tapi baik kita bacakan tahlil. Mboten napa pun monggo. Kenapa kalau kita langsung bersikeras keluarga, akhirnya ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Inilah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pon dene kok dheke kok nganti bunuh diri, urusan dheke karo Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang akan ngurus. Insya'a mungkin ghafara. Wa insya'a mungkin ngazaba. Kalau Allah menghendaki mungkin diberi ampunan oleh Allah, tapi Allah menghendaki mungkin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan kita, ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Matal mu'min kamathil nakhlah. Ma ta'khudhu minha min syai'in nafaka. Mila bapak-bapak dan ibu-ibu monggo bareng-bareng. Wonten ing pertemuan menika kita belajar bareng-bareng cetak diri kita masing-masing untuk kita menjadi orang yang manfaat kepada orang lain dalam mengaplikasikan, mewujudkan Islam rahmatan lil alamin, membawa kedamaian baik kepada sesama manusia ataupun kepada makhluk yang lain. Karena kalau kita sudah sampai kepada Allah hatinya, siapa saja harus kita beri yang baik. Kalau kita ngaji dalam kitab Ihya kaitan dengan Islam rahmatul alamin, saya pernah membaca kata Imam Ghazali Hujjatul Islam. Apa kata beliau? Man ahabballaha ahabba jami'a khalqi. Man ahabballaha ahabba jami'a khalqi. Barang siapa yang sudah merasa cinta kepada Allah, tentunya harus cinta kepada semua makhluk Allah semua.
Barang siapa yang sudah merasa cinta kepada Allah, harus cinta kepada semua makhluk, apapun itu bentuknya. Tidak kita lihat kekafirannya, tidak kita melihat munafiknya, kita tidak melihat musyriknya, tapi kita melihat karena itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu sekarang belum disiplin, masih ngaku-ngaku saja menjadi orang Islam, siapa tahu nanti sore belum aktif, nanti sore belum melaksanakan sholat, siapa tahu nanti malam belum disiplin, siapa besok pagi. Hidayah itu hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Fudail bin Iyad, jangan nanti mireng Pak, cerita apa asma Fudail bin Iyad. Itu orang yang sangat dikenal oleh jamaah thariqah. Fudail bin merupakan salah satu walinya Allah. Fudail bin Iyad tadinya sebelum tobat apa Fudail pekerjaannya? Fudail sebagai pemalak ulung, Fudail sebagai penggarong ulung, perampok ulung. Fudail bin Iyad. Sampai-sampai Abdullah bin Mubarak mengatakan, saya pernah membaca dalam kitab Ar-Risalatul Qusairiyah. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Idza matal Fudail amratil ard. Andai kata Fudail bin Iyad mati, dunia akan aman. Saking parai Fudail bin Iyad, entah berapa ribu nyawa yang melayang lewat tangannya Fudail, entah berapa triliun harta yang dirampas oleh Fudail, tapi ternyata Allah menghendaki Fudail tobat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kula demi mat diceritani kalian Pak Yai Saiful Anam, Masya Allah, hati kula Masya Allah. Pak Yai Saiful Anam mau cerita Pak, enten tiang Bali ngoten nggih, tiang Bali masuk Islam, harta benda semua diserahkan kepada mertuanya. Istri kalau tidak mengikuti Islam mu'alaf diserahkan kepada mertuanya. Dheweke cukup gawa anake demi Fudail bin Iyad. Masya Allah, tadinya entah berapa ribu nyawa, berapa triliun harta yang dirampas oleh Fudail. Suatu malam Fudail bin Iyad jatuh cinta kepada seseorang. Cinta kan bisa menjadikan semuanya itu jadi mudah, nggih mboten nggih? Fudail langsung menaiki tembok wong sing dicintai Pak. Paham niki nggih? Fudail jatuh cinta menek nang tembok sing cintai. Begitu menek teng tembok, di pertengahan tembok terdengar oleh telinga Fudail bin Iyad, apa yang terdengar? Ayat alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Artinya apakah belum waktunya orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya? Apa belum waktunya orang-orang yang iman hatinya khusyuk kepada Allah? Begitu dia mendengar ayat itu, tak siapa yang membaca, Fudail langsung temurun Pak, melorot Pak. Ngerti melorot Pak jangan Pak? Ngerti melorot Bu nggih? Begitu melorot Fudail langsung taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Fudail taubat, saya baca kata-kata Fudail dalam kitab Ar-Risalatul Qusairiyah, lau u'titud dunya bihadzafiriha walau hasabu biha la akbalu. Andai kata setelah saya tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya dikasih dunia seisinya, tidak hanya semususi rakyat kok, sedunia seisinya, dan saya tidak dihisab atas dunia itu, saya tolak dunia itu. Karena saya setelah tobat melihat dunia bagaikan aku melihat bangkai. Khawatir kalau bangkai itu mengena kepada pakaian kita. Khawatir kalau dunia itu mengena kepada hati saya yang sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham nggak Pak nggih? Paham Bu nggih? Begitu tobat langsung ditolak dunia. Lah kula jenengan dari kecil kita sudah Islam, dari kecil kita sudah belajar terus,
sampai besar kita diundang ustaz, diundang kiai, maring duit isi seneng. Paham betul Pak? Tapi seneng mboten Pak maring duit Pak? Seneng mboten? Seneng. Saya masih senang. Udah langsung menolak. Itulah kalau hidayah Allah sudah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh menghina seseorang, kita tidak bisa meremehkan seseorang, karena hidayah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kan kalau Pak Lurah kasih pengen duit, gimana nggih? Enggak apa-apa Pak Lurah. Kata Pak Camat tadi yang penting seimbang. Gimana? Seimbang, imbang batin, imbang lahir, imbang dunia, imbang akhirat, imbang usaha, imbang ibadah. Ojo kalah sebelah. Karena kalau kita cuma mendahulukan akhirat terus, sementara kita masih ingin dengan dunia, membutuhkan dunia, itu pun bukan orang yang terbaik. Laisa bi khairikum man taraka dunya lil akhirah walal akhirata lid dunya. Ini ada hadis Pak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa bi khairikum, tidak bukan orang yang terbaik di antara kamu sekalian. Udu wong sing luwih bagus man taraka dunya, orang yang meninggalkan dunia demi mencari akhirat. Walal akhirata lid dunya, dan juga sebaliknya bukan orang yang terbaik, orang yang meninggalkan akhirat demi mencari dunia. Tapi innamal khairukum man akhadha min hadhi wa hadhi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah membaca hadis itu pertama kali dalam kitab Adabud Dunya Waddin. Tapi orang yang terbaik ialah orang yang mengambil dunia demi bekal untuk akhirat. Karena akhirat membutuhkan dunia. Gula kita sih, gula di dunia Pak Syekh Ahmad. Ditawi sawah tak tuku tes sawah. Berguna apa? Untuk persiapan. Karena ad-din wa dunya tahu amani. Agama dengan dunia tahu amani. Bagaikan bayi kembaran loro. Ngetos bayi kembaran Pak. Ngetos ibu bayi kembaran Bu. Bayi kembaran loro sulit dipisah. Di tempat saya pasti ada anak-anak yang kembar. Yang pertama kali dari Kalirejo, wilayah kecamatan, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Namanya Mujiah karo Mujiem. Minta diganti nama, saya ganti Hanifatul Zulfa dan Afifatul Zulfa. Itu kembar. Betah di pondok pesantren, istiqomah di pondok pesantren. Yang satu sakit menghadapi bulan besar, Riyadin besar, diambil oleh orang tuanya. Setelah selesai Idul Adha masih di rumah, gak mau makan Pak, gak mau makan, langsung kembali ke pondok pesantren orang tuanya. Enten apa Pak? Sing nang omah Pak Kiai mboten doyan mangan. Lah kepripun gelem madang tapi senakane dijiot. Paham nggih Pak nggih? Nggih pun monggo, langsung berpikir, iya bener. Nah dawuh ihya ad-din wad dunya tahu amani, dunia dan agama bagikan bayi kembaran loro. Lalu saya bilang, muga-muga Pak ngesuk bojone bareng nggih, namung istilahnya apa ya ngomong ngoten mawon Pak, muga-muga bojone bareng besok pas muyen ya bisa ya bareng aja kesuwen. Dilalah kok saya ngijabakan sing siji isuk, sing sore sijine meneh. Satu hari niku payu kabeh Pak. Basa muyen gang seminggu muyen kabeh. Alhamdulillah sampai hari ini di tempat saya banyak anak-anak yang kembar. Ada laki-laki 3 jodoh, istri dari Jabung ada 2 jodoh, dan 5 jodoh kembar. Ternyata sesuatu yang kembar sulit dipisahkan. Bagaikan ad-din wa dunya, agama dengan dunia sulit dipisahkan. Agama membutuhkan dunia, dunia lebih membutuhkan agama. Pesan dari Bapak Camat tadi, seimbang. Karena kalau kita ngaji, asas keseimbangan adalah salah satu asas untuk suksesnya pembangunan manusia seutuhnya. Asas keseimbangan.
Sing salah niku kan ngiyip maring dunya Pak, ngibadahi ora patut dikape. Nggih mboten? Nggih mboten Pak Lurah? Niku sing nyengiti niku Pak. Mong dunyane masyaallah tapi agamane ora patut diopeni. Karena kita mencari dunia kan ada 3 Bu. Pertama kali rajulun saholahu mangasuhu ngan mangadihi. Kata Imam Ghazali rajulun saholahu mangasuhu ngan mangadihi. Orang yang sibuk mencari dunia sampai lali akhirat. Ngan mangadihi wa huwa minal halikin. Orang yang semacam itu orang yang rusak, naudzubillah min, sibuk urusan dunia tapi lali urusan akhirat. Tadinya waktu melarat Masya Allah kepengen ibadah si mempeng bosok dadi wong sugih kelalen. Paham niki nggih? Enten mboten sekoten niku Pak? Akeh napa enten? Maka Masya Allah saya pernah membaca hadis dari sahabat Umar. Kita hidup sepertinya sedang berjalan. Kula dikasih melampah Bu, melampah menuju akhirat. Leres mboten? Disadari ataupun tidak, semakin hari kita semakin jauh dari dunia. Semakin hari kita dekat dengan akhir, dengan melaku meriko. Niku kan kidul mbak kono. Nah, iya. Kono mati nih kono. Kula dengan lagi melaku menganah. Ini bahasa Kebumen Pak. Ini lagi melaku menganah. Otomatis dunia nang kono semakin hari semakin jauh dari dunia. Kenapa? Kullu haib bait wa kullu atin qarib. Kan ngoten niku. Kullu haib bait. Setiap sesuatu yang telah kita tinggalkan pasti jauh. Nggo contoh ngeten Pak. Niki kula kalih kursi niki. Niki kan nampung paling-paling setengah meter. Nggih mboten nggih? Tapi kalau sing melampah mriku niki walaupun cuma setengah meter niki pun tebih niki Pak. Mergo kula mboten badhe balik malih mriki. Paham mboten? Paham mboten? Ki kursi jok. Paham nggih? Nyung age mlaku menganah. Ngapunten Pak Camat, paham dengan bahasa saya Pak Camat? Menganah paham Pak Camat? Kalau kurang paham Pak Camat nanti diterjemahkan sama Pak Kepala Kampung, Kepala Desa. Ini kursi, ini saya di sini. Saya sedang berjalan ke sana. Ini otomatis kan kullu ghaib. Ini sudah saya tinggalkan di sini. Ini walaupun cuma setengah meter, ini namanya jauh. Karena saya tidak mungkin akan kembali lagi merono. Lah kono walaupun umah kono kae, umah kasih ketok kan. Ikan setengah meter. Lah kono ana 100 meter. Aku merono karo aku mrene jejeg kono. Paham ya nggih? Mergo merono lagi diparani. Agi diparan. Sedang kita jalani ke sana. Ini sudah ya tinggal. Kullu ghaib bait wa kullu atin qarib. Setiap sesuatu yang kita tinggalkan pasti jauh, tapi sesuatu yang akan datang pasti cedek. Walau pesen di Bapak Camat wau seimbang. Kulo kadang-kadang ngapusi Pak. Kulo biyen nek nang pondok ora tau nyekel duit blas. Mergo ora tau dikiri Pak Camat. Saya mondok cuman derek-derek kiai saja. Saya sering bilang di mana-mana saya terlantar pendidikannya. Saya cuman SD kelas 5,5 tahun. Karena orang tua saya pindah dari Cilacap ke Kalirejo tahun 1965. Anak 10 cuman punya harta milik seperapat cengkar. Ngerti cengkar mboten? Enggak subur. Anak 10. Saya nomor 9. Di atas saya kakak saya sampai yang sulung cuman SR kelas 4. Saya nomor 9. 1973 dikhitani. Saya sudah tua Pak Camat. Saya sekarang hampir memasuki usia 65 tahun. Tapi usianya sudah tua, tapi nafsunya masih madan.
Saya kelas 5,5 tahun 1973 dikeluarkan khitan, sembuh dari khitan, mau masuk lagi. Orang tua saya bilang, Ru, Mat, kowe aja nerusakan sekolah, Mat. Bapak kok ada duit. Saya kalau nerusakan kayak ngeragil yang bungsu, kon nerusakan. Ternyata saya diperintah, saya manut, saya diajak untuk sering leles singkong. Ada orang kaya nanam singkong. Biar teng kalisan niku singkong kelenteng. Yang buahnya semen-semen, Pak. Itu kalau sudah ngares-ngares itu ditinggalkan oleh pemiliknya. Ditembung teng bapak kula. Dileles bareng betul pun monggo Pak, diduduki kali kula. Diparut gawe sawut. Jangan sahut mboten Pak. Saya malu. Karena apa? Sekelas saya masih sekolah, loko saya langsung selalu ngikuti bapak saya. Isin Pak lah. Masa kalau menyungkur kayak gitu Pak. Yang ngerisin karena mengendi, aku melu kakange bae mengkawasan. Saya ikut ke kawasan, dibelikan tanah sehektar kawasan. Seusia kelas 5,5 tahun, mungkin 14-15 tahun, saya dibelajari nyekel bel. Ngertes buatan bel Pak? Napa Pak bel Pak? Kampak. Suruh buat kebon. 4 tahun kebon sudah jadi. Ternyata harapan saya, kata kakak saya, udah kita ini anaknya bapak dan ibu harus menerima. Tidak mondok, tidak sekolah, harus menerima. Karena kita memaklumi anaknya orang fakir, orang miskin. Nanti kalau kita sudah berhasil keluar dari kawasan ini, anak-anak kita yang akan rasa senang. Karena apa? Kita sudah menjadi orang yang kaya. Kata kakak saya. Ternyata 5 tahun kebun sudah memetik kopinya, ditutup oleh pemerintah. 80-81 ditutup oleh pemerintah, diterankan ke Mesuci. Saya suruh teran, saya gak mau, langsung saja merantau keliling-keliling, ikut orang Ogan, ikut orang Kemering, sing penting bisa golek duit. Sampai ke Linggapura, hampir wilayah kota bumi. Sampai usia 23 tahun saya hidup merantau. Cara wong tua wong biyen wong Jawa niku keloro-loro. Akhir terus kula ki ngger kaya takut kapiran kapirun ngger kaya aku. Ngerti kapan kapirun Pak nggih? Enggak keseng enggak kemari. Dunyane wis ora kecekel, wis ora ngaji pisan. Akhirnya saya pergi ke Jawa, ke Cilacap, ke tempatnya Simbah, ketemu bocah pondok. Saya dibawa ke pondok Leler. Hisam. Sekarang Gus Anam, menantunya Mbah Yai Maimun Zubair. Saya di situ 10 bulan. Nunut. Yang penting roh, sampeyan gelem nang pawon. Pokoke mangan. Ini ternyata wong nunut ora kepenak, Pak. Mangane tawaruk tinggal kantane jajan kula ngelekidu Pak. Aduh. Paham nggih? Akhirnya saya pulang lagi 1 tahun saya merantau lagi, langsung nawe itu mantep. Saya langsung ke pondok Cigaru 2 hari. Pondoknya betah, tapi uangnya nggak ada. Langsung saya pindah ke Albayan punya Umi. Saya cuma 1 malam, pondoknya betah, tapi nggak punya uang. Saya disuruh oleh santri tua, udah jenengan mondok ini Mbah Sarbini. Mbah Sarbini itu masih ada keluarga dari Mbah Kiai Bustomul Karim. Saya suruh mondok di sana, akhirnya alhamdulillah Pak, tunggu biar lahan sabah biar. Betul kalau dulu tukang kerja. Sing penting aku orang omah lah bisa ngaji, walaupun ngerti jenengan kita tok wis untung. Di situ 5 tahun oleh Mbah Sarbini saya dipindah. Kalau kamu ingin udah ke Kediri. Saya nderek ke Kediri, Kiai Hamil Quran, apal Quran, ngoten menika Mbah Yasin Thoyib termasuk minal habaib caketipun Lirboyo teng mriku 5 tahun. Begitu 5 tahun usia saya sudah 34 tahun. Saya disuruh oleh kiai saya,
mulia wae rabiyo. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus kalau cari-cari istri di Banyumas, alhamdulillah petuk karo bocah wedon termasuk cantik juga, anak kiai meneh di pondok meneh, alhamdulillahirabbil alamin. Usia baru tamat SMA ya baki kesugihan. Berarti kali kula selang 14 tahun Pak, 14 tahun. Tapi seniki nggih nek jejer wis mandan padha tuane lah. Nek melaku dewek-dewek malah ngapusi tes dindel kula Pak. Paham niku nggih? Bojo kula lewat dewek ngeten. Bu teng pundi Bu? Aja ibu-ibu, aku urung rabi ora bakal ngandel. Nggih mboten? Ora bakal ngandel. Mergo wedon iku gampang ketenger. Nggih mboten? Ngomong karo bocah lak gampang ora ngandel. Ketok bagus nang ngarepe, basa mungkur, mloro tuh wis. Ora bakal ngandel. Tapi yen kula dhewe ngeten iki. Temuti Pak, aja bapak-bapak aku Joko urung payu, jek ana sing ngandel. Alhamdulillah. Terus akhirnya jodohan agak lama derek mertua ngoten niku, derek mertua ada 8 tahun saya suruh pulang ke Kalirjo oleh ibu saya sakit-sakitan. Alhamdulillah kok di situ kok ada anak-anak datang sampai sekarang. Pangestinipun jenengan mungkin kita tambah istiqomah. Tapi ternyata saya berpegangan teguh dengan apa yang dikatakan oleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa kata beliau? La tahtamma bi amri rizqik fa inna talabahu laka asyaddu min talabika lahu. Ini sering saya ungkapkan di mana-mana. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kamu jangan sekali-kali susah, sedih tentang harta, tentang rezeki. Karena apa? Rezeki harta kalau sudah mau memburu kamu akan lebih cepat daripada kamu memburu rezeki. Ini mantan pemburu rezeki yang gagal. Dari tahun 7374 sampai 83 orang kecekal Pak duitnya Pak. Tak tinggal mondok, alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Kalau sedikit dan masya Allah di Kalisari saya merasa orang yang terkaya. Ya daripada termelarat loh. Gimana? Saking syukuri alhamdulillah. Apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani? Kula raosaken, Pak. La tahtamma bi amri rizqik fa inna talabahu laka asyaddu min talabika lahu. Kadang-kadang saya sedang duduk manis begitu Pak, sore-sore teng teras, kadang sore-sore di balean kelentar kong dengan rokok moro-moro enten tiyang dugi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kadang ngomong wedok, pundi Bu, saking mriko Pak, wih tebih jenengan Bu, Kecamatan Adiluwih. Injih Pak Yai, enten napa? Ngeten lho Pak Yai, kula kajeng cari solusi. Solusi kepripun Bu? Niki lho Pak Yai, tangga kula niku rak anake wedok jane nembe 20 tahun selekuran pun padha laku Pak Kiai. Lah anak kula niku mun 29 tahun lho Pak Kiai, dereng laku-laku Pak Kiai. Lah kula kan mriki Pak Yai kan njaluk donga napa kira-kira enten donga sing kanggo nyepetaken calon mantu teko. Paham kula matur Pak? Mergo niku kadung gawa kresek ageng. Kula jawab enten. Enten Pak Kiai, enten men mantep sih Pak. Pripun Pak Kiai? Maca kalimat thayyibah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berapa kali Pak Kiai? 1111 kali. Dangu Pak Kiai, ya dangu lah bercalon mantu lho sing dirah. Kalau bisa di masjid sambil itikaf 4 malam berturut-turut. Caranya malam pertama jam 12 contoh. Kedua, ketiga, keempat juga mulai membaca jam 12. Selesainya tidak sama nggak masalah. Yang penting mulai maca jam 12 terus toko malam kaping 4 jam 12. Setelah itu kita berdoa kepada Allah, serahkan diri kepada Allah. Ya Allah, dengan kalimat thayyibah yang saya baca,
mudah-mudahan jenengan menghendaki calon mantu saya datang secara cepat. Insya Allah nek jodoh mangke rung nganti 20 dina wis ana wong sing teka. Nek dari dugi pakai baleni patang bengi meneh. Tunggu 20 hari belum datang baleni patang bengi meneh. Masa suwe ora payu. Paham Bu? Ini ijazah dari kiai saya Kediri mereka. Artinya bagaimana Bu? Setelah kita mengutamakan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ternyata kita pun akan dicukupi oleh Allah Subhanahu. Maka kita mengambil kata-kata dari Bapak Camat tadi, ayo kita seimbang dunia, seimbang akhirat, seimbang lahir, seimbang batin. Yang salah itu tidak seimbang Pak. Kadang giliran anaknya mau sekolah SD, hujan gerimis, orang tuanya mau lari ke sana, ke tempat tetangga, meminjam payung demi anaknya yang masih SD itu khawatir kalau tidak lulus nantinya. Tapi giliran anaknya ke TPA, gilirannya anak ngaji di pondok pesantren, omane gerimis Pak. Masya Allah, paham Bu? Ini gak seimbang. Pas giliran SD terus anak kon suruh berangkat, tapi anaknya pun pas nang TPA boten kon mangkat, ora usah mangkat, mbok pilek. Enten boten Bu sing ngoten niku Bu. Ini namanya tidak seimbang. Kalau ini yang terjadi otomatis 1000 alasan diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngati-hati Pak, podo-podo dua anak putu. Kula lagi seniki mun belajar di putu loro Pak Camat. Anak saya yang sulung itu diambil mantu oleh Yai Jamaluddin Al-Bustami Purwosari. Yang tadinya suruh ngetep di tempat saya, mergo kula wedon digirit ngalor. Lah ya wis ngono. Alhamdulillah seniku belajar di putu loro. Sing setunggal wis 0 besar di TK. Seimbang. Kadang-kadang kita kan begitu. Kok ngger aku soge, aku siap melarat, kok tak cukupi. Mau ibadah yang mantap, tapi ternyata setelah dikasih oleh Allah harta benda, kita lupa. Naudzubillah min harta yang menjadi lupa kita, harta yang menjadi lupanya kita dari Allah, ini akan mendapatkan resiko yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Umar mengatakan, awas, hati-hati, kamu jangan tertipu dengan adanya dunia. Awas, hati-hati, kamu jangan sekali tertipu dengan adanya anak dan istri. Karena kalau kita tidak hati-hati, anak dan istri dan harta akan melupakan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Isi rahmatan lil ngalamin, isi loro maning. Paham nggih? Jadi kula bareng-bareng monggo harta kita cari karena kita bekal kita. Nggih mboten? Yang pertama kali tadi saya bilang rajulun saholahu mangasuhu limangan mangadihi, orang yang sibuk mencari dunia sampai lali akhirat, wahil halikin, itu orang yang rusak dunia sampai akhirat. Yang kedua rajulun, kata Imam Ghazali, rajulun saholahu mangaduhu ngan mangasihi, orang yang sibuk mencari akhirat sampai lupa dunia. Akhirat terus yang dicari, sholat, ngaji, ngopeni bocah ngaji sampai lali nggak ngopeni dunia. Wa huwa minal faizin, orang yang semacam itu orang-orang yang bahagia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi kalau ingat potongannya dereng kita meriku Pak. Nggih mboten? Wong sing kaping pindho sibuk urusan akhirat, lupa urusan dunia. Golane wong sing bejo-bejo, tapi kita belum bisa meletakkan diri di situ. Lalu mboten Pak? Nggih mboten? Saged napa dereng? Kula dereng saged. Mergo napa? Jam 09.00 urung sarapan, jam 7 medang kopi wis njaluk sarapan. Masih butuh dunia.
Yang kita pakai yang nomor 3, rajulun saholahu mangasuhu li mangadi. Orang yang sibuk mencari dunia tapi untuk bekal akhirat nanti. Seimbang. Kula namung napa mendhet saking pangandikanipun Bapak Camat niku Pak, kula seneng niku Pak, kula seneng niku. Yang pertama kali sahulahu mangasu sibuk dunia sampai lali akhirat halikin rusak. Yang kedua sahulahu mangaduhu ngan mangasi sibuk akhirat sampai lali urusan dunia. Golane masih bejo kita belum mampu. Yang ketiga rajulun sahulahu mangasu li mangadihi. Kita sibuk urusan dunia demi bekal kita ke akhirat nanti. Mudah-mudahan ini yang kita letakkan di pribadi kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kula gitu karet Pak. Pas kula duwe karetan. Duwe sawah. Ya Allah rambah lah, tapi gak perjuangan atas ambak kula tesih. Teng Rawap itu mriku gadah sawah di Rawap itu untuk alumni. Kan alumni malamnya ngaji, ternyata siang nggak ada kegiatan. Bilang sama saya, udah Kang, nanti saya beli sawah di sana. Saya beli 3 hektar, udah produk digarap oleh alumni 3 oleh alumni 3. Di sini. Berarti kalau mulai kalau ngapunten bunya niki mboten riya namung pamer mawon niki. Alhamdulillah, kula nggih seniki alhamdulillah. Karena kita butuh, nggih mboten nggih? Kita nggak butuh dunia. Contoh kita sendiri, istri kita, tapi anak-anak kita itu masih membutuhkan kita, nggih mboten? Setiap bulannya kita harus transfer untuk anak-anak saya. Contoh yang di Lirboyo masih 2, yang di Pelosa masih 1, yang masih kuliah itu masih saya tanggung. Mergo napa kula kadung kapirun. Ngerti kapan kapirun? Orang ini, maka istri anak saya yang sulung yang diambil oleh Ki Jamal setelah rabi pamitan karo sing lanang. Lah pripun Pak? Kuliah. Bapak sing danani. Kul gogong ngoten niku alhamdulillah bunyai wis wisuda S1. Niku sudah semester 2 langsung S2. Mendu M. Gue nek tesih gelem kula kan dukung maning. Langsung maning S3. Mergo napa? Kadung bapake goblok. Orang tua yang baik ialah orang tua yang punya harapan dan garapan anak cucu kita harus lebih baik daripada kita. Pahami Ibu? Tanda orang tua yang baik punya harapan dan garapan anak cucu kita harus lebih baik daripada kita. Tidak hanya harapan doang, tapi garapan. Kan banyak sekali muslimat menyanyikan maresnya. Ngoten Bu nggih? Bimbinglah putra iman teguh. Bimbinglah anak putra putri. Tapi ternyata kadang ibunya menyanyi begitu lah, kok anak orang ngajan kacau. Nggih Bu? Ini generasi kita harus lebih baik daripada kita. Mengapa harus lebih baik? Pengaruh yang menghadapi anak kita lebih parah daripada kita dulu. Betul? Kata Rasulullah SAW, semakin hari semakin pengaruh tidak menurun, tapi semakin hari pengaruh lebih buruk daripada kemarin. Nggih mboten Ibu? Zamane kula tes alit didolani karet niku kula mun seneng ngotos karet gelang kon utit di teras kula mun tenang. Nggih mboten? Blenger utit, bundel antum makan maring tembok sapa sing buyarno sing menang nggih? Blenger budelan lowok nang latar. Itu cukup pada saat saya kecil. Tapi kalau sekarang kita coba anak cucu kita kasih mainan karet ora doyan Pak. Nggih mboten?
Dan andai kata kita sebagai orang tua menuntut anak kita kudu karet, ini orang tua yang geblek namanya, tidak mengerti situasi zaman. Lho tas niki umur 2 tahun 3 tahun padha wis ngeten-ngeten nggih mboten nggih. Ya silakan, tapi harus dibatasi. Cucu saya yang perempuan itu Bunyai, itu kan baru memasuki 3 tahun. Niku ngrekon gawe gambar kula sing elek bandu nggih saged. Baung, jijik. Tapi harus kita batasi. Kenapa anak-anak kita adalah untuk zaman yang akan datang. Kata Rasulullah SAW, ngallimu auladakum fa innahum makhlukuna li zamanin ghairi zamanikum. Ajari anak-anak kamu dengan ilmu agama khususnya, karena anak-anak kamu dijadikan oleh Allah untuk zaman yang bukan sezaman kamu. Nggih mboten? Zaman biyen ngeten iki. Zaman saniki mun ngaten nika. Mungkin zaman yang akan datang akan lebih parah lagi. Maka saya pernah membaca dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, ada seorang kiai besar Pak mengundang anaknya ingkang sampun saged dipun jak omong-omongan. Le tak undang le. Nggih Pak. Turidu mislaman fil mustaqbal. Le awamu pingine kaya sapa besok nang wektu sing arep teko. Karena anak itu tahu bapaknya itu kiai besar. Pak, uridu fil mustaqbali mithlan. Pak, saya pada waktu yang akan datang pingin kados jenengan Pak. Bagaimana bapaknya? Lah. Ngerti Pak kelala, ngerti Pak? Apa Pak kelala Pak? Le, awakmu pingin kaya sapa besok nang waktu sing arep teko. Pingin kados jenengan Pak. Ojo. Aku mbiyen iki lho, waktu cilik ingin saya seperti sahabat Ali bin Abi Thalib karamul wajah, tapi ternyata jadinya cuma begini. Paham kan nggih? Lah nek awakmu kok pengin kaya aku, awakmu kaya ning kono kok. Dadi nek kula ngundang, ngetos ngundang mboten Pak? Ngundang anak. Nggo contoh teng pondoke Pak Mas Zaid nggih. Zaid tau nggih? Apa? Zaid nggih. Nek ngundang putrane sing dene Pak Zaid, Ustaz Zaid, muga-muga awakmu ngoten lho Pak, kaya gurune Pak Zaid ngoten niku Bu. Engko paling mempeng-memenge kaya Pak Zaid kuwi paling. Nggih mboten? Lah muga-muga awakmu kaya Pak Zaid, ala teng mriku mangke Bu. Muga-muga awakmu kaya gurune Pak Zaid. Terus tengen kula nggih, muga-muga kaya gurune Pak Ahmad Rubani. Kok dadine paling-paling pas-pasan tok, Bu. Nggih mboten nggih? Pengaruh yang akan menjadikan begitu. Bila Bapak dan Ibu monggo-monggo kita sebagai orang Nahdlatul Ulama, kita harus menanamkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita ke depan ataupun di zaman yang akan datang bisa membawa Islam rahmatan lil alam. Sampun jam 12 kurang seperempat. Dibatasi mboten? Mboten. Masuk dewasa dalam keilmuan untuk menghadapi perbedaan. Kita dijadikan oleh Allah pingine podo. Nggih mboten Pak? Podo pintere, podo sugiye. Leres mboten? Tapi ternyata Allah tidak menghendaki itu. Nggih Pak Ustaz nggih. Walau syaa rabbuka lajalna ummatan wahidah. Andai kata Allah menghendaki, pasti menjadikan semua manusia menjadi golongan yang satu, ummatan wahidah. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Allah menghendaki yang berbeda-beda untuk kita bisa saling napa menika isi mengisi, asah mengasah, asuh mengasuh. Allah mampu menjadikan orang laki-laki semua, tapi ternyata Allah menjadikan ada laki-laki dan ada perempuan. Kalau laki-laki semua, siapa yang memasakkan? Nggih mboten nih Bapak. Nek wedon kabeh sapa sing ngeloni? Nggih mboten? Kaya semua Allah mampu, tapi kalau Allah jadikan kaya semua, siapa yang akan membantu? Melarat semua Allah mampu, tapi siapa yang akan menolong?
Pinter kabeh Allah mampu, tapi arep mulang sapa? Goblok kabeh Allah mampu, arep ngaji maring sapa? Paham nggih? Pedagang kabeh Allah mampu, tuku teke sapa? Petani kabeh, nyawet kabeh, gak ono sing pedagang, didol nang endi? Ternyata perbedaan adalah variasi dalam kehidupan kita. Nggih mboten nggih? Iki mandan jambon, iki mandan ijo, iki ijo ke jambon meneh. Kok ijo kabeh gak ana pilihan? Nggih mboten? Basa macem-macem masyaallah. Ana Pak Camat, ana Pak Lurah, ana Pak Limnas, ada Pak Koramil, ada Pak Polisi, ada Pak Babinsa untuk saling mendukung, mengisi, mengasah dan mengasuh untuk kita hidup di dunia lebih serasi. Allahumma. Orang datang beban bu, penak bang Islam itu. Bon dene kok siji tahlilan, siji ora karepe dewek-dewek. Nggih mboten? Sing tahlilan ndak usah, maden sing ora gelem tahlilan. Lebih-lebih yang tidak tahlilan ndak usah nyirik-nyirikkan wong sing kok tahlilan. Kamu itu belum orang yang lebih baik dari Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nahdlatul Ulama, semua perbuatan yang diamalkan oleh warganya sudah jelas ini dari tuntunan Al-Quran dan hadis yang sudah sanadnya jelas sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau sedikit prihatin sih Pak Camat. Ada saya bilang pada orang, Pak, jaluk tolong Pak. Jangan jaluk tolong maring inyong. Aja jaluk tolong maring inyong. Lah pripun Pak? Gere maring inyong jaluk bantuan. Gere jaluk tolong maring Gusti Allah. Oh goblok kowe. Jaluk tolong karo bantuannya padha wae, Mbak. Nggih mboten? Lah temui kan ngaon. Saya suruh baca Pak hadisnya Pak. Seperti Pak. Wallahu fi ghaunil abdi maka abdu fi ghaunil akhi. Allah itu akan menolongi hambanya selama hamba itu menolongi teman pakai ngaon lah kan pitulung. Lalu kan jadi membahaskan pitulung kok. Allah Ta'ala wasta'inu bisa beri Allah wasta'inu bisa beri wasolah pakai ingana. Allah pakai bahasa nolong, kanjeng Nabi pakai bahasa nolong. Ngapain kok kamu tidak pakai bahasa nolong? Kowe karo kanjeng Nabi, kowe karo Allah pinter ndi? Dapurmu wae. Paham mboten, Pak? Perbedaan biasa lah perbedaan. Mengkulo duwe dulur niku campur-campur kok. Mbah kula niku putunipun kuwata. Biyung kula niku tunggilipun 8. Yang 4 senengane NU. Sing papat senengane Muhammadiyah. Dadi guru teng MWI Kebarongan. Itu rata-rata kakak sepupu saya. Ada Muhammad di Lampung, khususnya di Lampung Tengah. Tamatan saka Kebarongan, MWI. Niku dulur-dulur kula. Sing penting jagong bareng, ora usah kandhan ngilmu pates. Kandhan apa? Kandhan dunya karo anak. Anakmu pira? Paham nggih? Perbedaan itu pasti ada. Kan bahasa kan walau syaa rabbuka, andai kata Allah menghendaki menjadikan manusia satu umat pasti akan terjadi, tapi ternyata yang terjadi adalah berbeda-beda. Pakai andai kata kan orang mungkin sih Pak. Nggih mboten Pak? Wong gena andai kata. Ini untuk menjadi menghadapi perbedaan. Karena kalau kita sebagai orang Islam ilmunya sudah lebih banyak, insya Allah ayem Pak. Jadi kabeh niku teng ilmu. Maka Said Muhammad pernah saya baca karya tulisnya. Ngeten Pak tulisanipun Said Muhammad, orang yang sangat terkenal keilmuannya. Gurunya sinten Bu Nyai? Mbah Thaifur Mawardi Purworejo. Said Muhammad bin Ngalwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani yang berdomisili di Makkatul Mukarramah. Kata beliau, ar-rajul idza tasanga ilmuhu ittasa'a sadruhu wa qalla inkaruhu 'alan nas. Ar-rajul
idza tasa'a ilmuhu ittasa'a sadruhu wa qalla inkaruhu 'alan nas. Menungso niku yen jembar ilmune, menungso niku yen jembar ilmune, jembar dadane. Paham nggih? Jembar ilmune, jembar dadane, jembar wawasane. Banyak literasinya, banyak pembacanya, jembar. Wa qalla inkaruhu 'alan nas, dan dia akan sedikit betul akan ingkar kepada manusia yang berbeda pandangan. Mereka umat Islam hakikatipun umat setunggal, sampun disatukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'don. Mukmin dengan mukmin, muslim dengan muslim adalah bagaikan bangunan satu, di antara satu dengan yang lain saling menguatkan. Al mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'don. Kalau perbedaan ya cuma sedikit niku lah, paling seputaran. Ana sing traweh 20, 23 sewitire, ana sing traweh 8, 13 sewitir, 11 sewitir. Ya cuma itu saja. Ora usah dadi masalah. Ket biyen mun enten ngoten niku kok. Ora usah kowe sing bid'ah, kowe sing saling menuduh mboten kepenak li urip. Nggih mboten nggih? Ya sepenak-penakan wae lah. Nanti yang akan menilai utama Allah Subhanahu wa taala. Pun ngoten mawon. Kok keleres besok tengah ngarsane Gusti Allah Taala. Oh, yang benar yang 11 rakaat sama witirnya. Kita kan punya 23. Alhamdulillah punya sisa. Wah, penak mau. Nggih mboten, Pak? Kepenak. Rubangi kamunya berapa? 23 rakaat Gusti. Ini yang benar yang 11 sama witirnya. Nggih mboten apa-apa Gusti. Sing penting kan kalau sing anu mutul likur berarti kan sing 11 kalau pun nglakoni Gusti. Lah niki sisa kali 11 kalau simpen mawon. Kepenak niku, Pak. Pondri kok benjing umpami. Kamu yang berapa kamu? Yang 11 sampai witirnya. Iya, ini yang benar yang 23. Kan celikak-celinguk, Pak. Nggih mboten? Asem. Sing rolas arep golek ngendi sing rolas? Oh, saya Gusti mau sholat lagi tarawih. Enggak bisa. Darul jaza, la darul amal. Akhirat ini tempat untuk menerima balasan, bukan untuk beramal. Ya amal di sini. Dar dunia, ini tempat dunia. Darul amal, la jaza fiha. Ini untuk beramal, belum kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan seputar niku, Pak. Sisi tahlilan, sisi ora tekan. Kaya apa ngerti? Punya tani ora bali meneng. Nggih mboten nggih? Semua punya dasar. Maka saya di mana-mana tolong kita sebagai warga Nahdiyat baca kitabnya orang itu, tapi orang itu pun harus baca kitab kita supaya jangan sekali-kali persimpangan dibesar-besarkan. Karena apa? Al-jahil ngadun lima jahila. Orang yang bodoh itu biasanya memungsuhi yang dia tidak tahu. Nggih mboten? Wong goblok niku bahasane mungsuhi sing orang ngerti. Salah. Padune kowe sing goblok. Gini wau rumangsa pinter tandane goblok. Dewasa dalam keilmuan untuk menghadapi perbedaan. Demi mewujudkan keluarga Islami untuk mengawal NKRI harga mati. NKRI harus kita jaga. Kita harus cinta tanah air, karena kita diserai oleh Allah bukan hanya untuk menikmati yang ada di bumi ini, tapi kita untuk merawat. Nggih mboten? Jenengan waos teng surah napa nggih? Anu Gus Yazid Zaid enten ayat napa nggih? Huwallazi ansha'akum minal ardi wa astamarakum fiha. Enten nggih? Nggih. Teng surah Hud. Wallazi ansha'akum minha. Allah menjadikan kamu dari bumi. Wastamarakum fiha. Dan Allah memerintahkan kamu untuk meramaikan bumi itu.
Lah ini yang kita ambil dari kata-kata istakmaroh. Kalau kita ngaji di pondok pesantren, istakmaroh sekolah lafal ngamaroh rame. Istakmaroh, Allah memerintahkan kita untuk meramaikan bumi ini. Lisilistif ali jamangani litolabin syaratin wizdani kata tikodu ba'du taslimu sualuhum kastakbarol karim. Kalau kita ngaji dalam kitab maksud istakmaroh, sinya itu pakai mana perintah. Wastakmarokum, lan Allah perintah kamu semua untuk meramaikan bumi ini. Orang mau kon nepati toh Pak, tapi kon merawat, kon membina untuk bagaimana negara kita lebih nyaman, aman dan damai, itu kewajiban kita. Orang mau sakaro mas, orang mau sakaro masik, itu namanya wastakmarokum. Inilah beban kula panjenengan sedaya. Karena apa? Orang yang sudah di Indonesia ini, tanah air kita yang tercinta ini, kadang-kadang untuk bisa membina, membimbing untuk terjadinya kedamaian dalam negara ini, kadang-kadang mandan alot Pak. Mergo niki bot-boten, nggih mboten nggih. Tapi kalau didasari dengan cinta tanah air, insya Allah pasti mudah. Lah kepiye bisa dikelola dengan rasa cinta? Kepenak, merasa diberi oleh tanah air kita, mesti jadi kepenak Pak. Mergo aslul mahabbah al hadiyah. Aslul mahabbah al hadiyah. Pokok dari kita merasa cinta hadiah. Kita semua warga negara Indonesia sudah dikasih hadiah banyak oleh bumi kita. Nggih mboten Pak? Kula jeneng kali bumi Indonesia ajeng babaran mboten semoyo. Tapi ternyata kita lahir di bumi Indonesia tidak ditolak oleh bumi kita. Kita nanam di Indonesia, kita apa itu namanya nginum di Indonesia. Nanam apa saja, karet, sawit, sawah, itu kan pemberian tanah kita kepada kita. Kalau kita bisa merasa itu, otomatis muncul rasa cinta kita kepada bumi kita. Aslul mahabbah al hadiyah. Ngapunten. Wow deh, kulo kali niki nyewek, niki boten purun mawon Pak. Ngapunten gue contoh mawon. Wow nih kulo kali niki ajeng nyewek, niki boten purun mawon Pak. Moh mergo Pak bagus tuwek. Gue contoh. Tapi kalau langsung setiap dia datang sejuta. Kira-kira niki kita sih menolak mboten Pak, kira-kira nolak mboten? Mulai pikir-pikir nggih mboten? Mulai pikir-pikir. Alah Dek, sing penting awak gelem karo aku, di samping sejuta, apa yang saya miliki, saya serahkan semua kepadamu. Itu Innova tipe V itu Pajero yang ada di rumah, udah kamu ambil. Kira-kira ngitung-ngitung mboten Pak? Ngitung walaupun dia itu gelem, moga-moga Pak Guru ndang mati. Tapi yang jelas al hadiyah tunbitul mahabbah. Hadiah itu akan bisa menumbuhkan rasa cinta. Paham Pak? Paham betul Pak? Bisa dengan cinta karo biyunge kan anu saya diwehi mbok. Nggih mboten Pak? Ibu-ibu paham Bu? Bisa dengan cinta karo bapak kan sering diwehi mbok. Lah iya. Lah kita kan sering diwehi nang Indonesia. Makan di Indonesia, minum di Indonesia nggih, numpak kendaraan enak di Indonesia. Semuanya kan kita diberi oleh tanah air kita. Tentunya kita kalau orang yang akalnya sehat harus merasa rasa cinta tanah air. Berarti kita harus berani menjaga NKRI. Mergo negara Indonesia niki Pak, ini cerminan dari negaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun jangan maos teng kitab naminipun terakhir iki Pak. Enten kitab naminipun Muhammad Rasulullah Al-Insanul Kamil. Karanganipun Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasan. Saya baca-baca di sana. Sering saya buka kitab itu. Ternyata Sayyid Muhammad bin Alwi itu sama dengan Indonesia ini. Setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdomisili di Madinah, langsung membuat konstitusi, undang-undang yang ringkasnya ada 4.
Satu, menjamin kesetaraan hak masyarakat Madinah. Paham kan ya? Apapun tingkatannya, yang penting masyarakat Madinah dijamin kesetaraannya. Yang kedua, menjamin kebebasan beragama. Zamannya Kanjeng Nabi, sampai-sampai di dalam kitab itu, lil Yahudi dinuhum wal muslimin dinuhum. Bagi orang Yahudi silakan mengamalkan agamanya, bagi orang Islam silakan mengamalkan agamanya. Ini kan yang terjadi di negara kita ini. Ini cerminan dari negara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi yang harus kita bela mati-matian. Kalian buatan Pak. Satu, menjamin kesetaraan hak masyarakat Madinah. Kedua, menjamin kebebasan beragama. Ketiga, menghargai jiwa, harta, dan sifat-sifat yang hubungan dengan harga diri manusia. Disinggung, hati-hati. Kita orang Islam menyinggung orang Kristen, ada masalah. Bahwa Kristen menyinggung kita orang Islam, ada masalah. Gimana Pak? Yang keempat, wajib membela negara jikalau ada orang asing yang mau menjadi hal-hal yang tidak baik di negara kita. Zaman Kanjeng Nabi wajib, kita pun diwajibkan untuk membela negara. Ini cerminan negara yang telah didomisikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula gerbangser-bangser niku duh, masyaallah, kula ngeten-ngeten. Nganti kula boten apal. Wonten kula niku nggih banser katase Pak Banser. Bocah pondok itu enten dikang dosoan. Nggo pranti paskibra. Mergo kan kula niku sudah 9 kali. 9 kali Agustus kemarin ngawontenaken upacara piyambak. Dadi bangsere kathah nggo paskibra. Nanti kok badaru-aruh, ya Allah Pak Kiai, bangsere apik-apik nggih lho gara paskibra kon gara pas tandur ya ora apik. London niku. Kok sepatu dhuwur kok kruk ngoten niku. Wong desa badaru-aruh, ya Allah Pak Kiai, bocah apik iyalah kena pas kibra, ngger pas tani, pas tandur, pas nyadap, ki mesti elek-elek. Ente dikang dosa Pak dengan kula niku. Jadi untuk bisa menanam merasa cinta kepada tanah air. Mungkin mawon Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini sudah jam 12 lebih 5 menit. Mudah-mudahan kita menjadi orang Islam yang rahmatan lil alamin. Allahumma. Kita menjadi orang yang punya ilmu yang bisa menghadapi perbedaan, dan kita punya keluarga dan jamaah. Mudah-mudahan warga dan jamaah kita tetap menjunjung tinggi adanya NKRI. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bisri wa asrarul Fatihah. Iya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khotoyana kullaha. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li asadidina wa li ashabil khil wajibatu alaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana allati wa alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana di dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa jannal hayata ziyadatan lana min kulli khair wa jannal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tad'a lana wa lil muslimina dhanban illa ghafartah wa la dayqan illa farajtah wa la qarban illa nafastah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina bi jamil ahwali wal afat wa taqdi lana bi jamil hajat wa tutahhiruna bi jamil sayiat tarfa'una bi indaka ala darajat wa tuballighuna bi asl ghayat jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim.
wa sallallahu ala khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wassalam walhamdulillahi rabbil alamin amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sing awal ngatos meher kathah lepatipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.